Di pesta ulang tahun suami, suami tega mengunciku di luar saat hujan deras karena aku mengusir selingkuhannya yang datang ke rumahku ikut merayakan ulang tahun suami. Saat aku kedinginan di luar, dari balik jendela kulihat mereka sedang tertawa menikmati pesta dan membuka hadiah. 1 jam kemudian, sebuah mobil mewah hitam berhenti di depan rumah. Aku kaget karena itu adalah nenekku dari kampung, seorang miliarder. Saat nenek keluar dari mobil, dia melihatku menggigil, lalu menatap rumah itu dan berkata satu kata. Dan yang terjadi selanjutnya membuat suami histeris. Karena sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di atas kota seolah sedang menahan nafas. Angin malam berhembus kaku, membawa aroma tanah yang basah meski hujan belum benar-benar jatuh. Di dalam sebuah mansion megah yang berdiri angkuh di kawasan elit, cahaya lampu kristal berpendar keemasan, memantul di atas lantai marmer yang dipoles sempurna. Suasana sangat meriah. Malam ini adalah pesta perayaan ulang tahun ke-35 Arkan, pria yang dalam 7 tahun terakhir selalu kusebut sebagai suamiku, nafasku, dan duniaku. Namaku Alia. Aku berdiri di balik meja saji yang panjang, dengan jari-jari yang sedikit gemetar karena kelelahan. Sejak pukul 4 pagi, aku tidak berhenti bergerak. Aku memasak sendiri menu utama kesukaan Arkan, memastikan setiap bunga lili putih, bunga favoritnya, tertata tanpa cacat di setiap sudut ruangan, hingga menyetrika sendiri setelan jas yang ia kenakan malam ini. Kakiku terasa kebas, berdenyut nyeri di balik sepatu hak rendah yang sudah lama ku kenakan. Namun, setiap kali mataku menangkap sosok Arkan yang sedang tertawa di tengah kerumunan kolega bisnisnya, rasa lelah itu kutelan bulat-bulat. Aku tersenyum tipis. Aku merasa bangga bisa menjadi wanita yang menopangnya dari balik layar. Namun senyum itu perlahan memudar saat aku menyadari sesuatu yang menyayat hati. Sepanjang malam ini, Arkan tak sekalipun memanggilku istri. Dia memperkenalkanku kepada rekan-rekan bisnisnya sebagai orang rumah yang mengurus keperluan teknis. Arkan, siapa wanita yang sangat rajin ini? Apakah dia asisten barumu? Tanya seorang kolega dengan nada meremehkan, melirik gaun sederhanaku yang sangat kontras dengan kemewahan ruangan itu. Arkan mengesap sampahnya di tangannya, matanya menatapku sekilas tanpa kehangatan, lalu menjawab datar. Bisa dibilang begitu, dia yang membantu memastikan pesta ini tidak berantakan. Duniaku serasa berputar. Membantu? Aku adalah istrinya. Aku adalah wanita yang menjual satu-satunya warisan kalung ibuku untuk modal awal bengkel kecilnya 7 tahun lalu, sebelum kini menjadi perusahaan manufaktur raksasa. Aku adalah wanita yang menemaninya makan mie instan di kos sempit saat dia ditipu rekan bisnisnya. Tapi malam ini, di depan ratusan pasang mata, aku hanya dianggap sebagai tenaga pembantu. Tiba-tiba, suara riuh rendah di pintu masuk mengalihkan perhatian semua orang. Seorang wanita melangkah masuk dengan keanggunan yang diatur sedemikian rupa. Namanya Fanya. Dia mengenakan gaun merah menyala yang memamerkan kemewahan, dengan perhiasan berlian yang berkilauan menyilaukan mata. Fanya adalah mantan kekasih Arkan di masa kuliah, wanita yang dulu meninggalkan Arkan karena Arkan miskin. Dan kini, setelah Arkan sukses, dia kembali seolah-olah dia adalah pemilik hati suamiku. Yang membuat dadaku sesak bukan hanya kedatangannya, tapi reaksi Arkan. Wajah suamiku yang tadinya kaku padaku, seketika berubah menjadi cerah luar biasa. Dia berjalan cepat, hampir lari untuk menyambut Fanya. Di depan mataku sendiri, Arkan memegang tangan Fanya, mencium punggung tangannya dengan penuh pengabdian, dan menatapnya dengan pandangan yang tak pernah lagi ia berikan kepadaku selama 3 tahun terakhir. Mas Arkan, kau datang juga. Pesta ini tidak akan sempurna tanpa kehadiranmu. Suara Arkan terdengar begitu lembut, bergetar oleh kegembiraan yang nyata. Selamat ulang tahun Arkan sayang, balas Fanya dengan nada manja yang sengaja dikeraskan. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Arkan, sementara Arkan tidak menolak. Malah Arkan melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu dengan protektif. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, muncul dari kerumunan dengan senyum lebar yang tak pernah kulihat saat ia menatapku. Dia langsung memeluk Fanya. Fanya, lihatlah betapa cantiknya menantu idaman ini. Ibu sangat merindukanmu, kata Ibu Ratna keras-keras. Aku berdiri mematung di sudut, memegang nampan berisi gelas-gelas kosong. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku mendekat dengan langkah gemetar, mencoba mencari sedikit sisa harga diri. Mas Arkan, panggilku pelan, suaraku hampir hilang tertelan suara musik.
Arkan menoleh, namun wajahnya berubah menjadi dingin dan penuh gangguan. Alia, jangan mengganggu. Bawa nampan itu kembali ke dapur, dan jangan lewat sini lagi. Kau membuat jalanan terasa sempit. Tapi Mas, dia siapa? Kenapa Mas bersikap seperti ini di depan tamu-tamu kita? Tanyaku, mencoba menahan tangis yang sudah di ujung mata. Ibu Ratna menyela dengan sinis. Alia, jangan memalukan keluarga. Fanya adalah tamu kehormatan. Dia wanita berkelas, berbeda denganmu yang hanya tahu urusan dapur dan tidak bisa menjaga penampilan. Masuklah ke dalam sebelum kau merusak citra suamimu. Hati ini hancur. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk jantungku secara bersamaan. Aku melihat Fanya tersenyum mengejek ke arahku, sebuah senyuman kemenangan yang sangat jelas. Aku mencoba bertahan, tapi saat Fanya dengan berani menyuapkan sepotong kue ulang tahun ke mulut Arkan, dan Arkan menerimanya dengan penuh kemesraan di depan seluruh tamu, pertahananku runtuh. Wanita ini harus pergi, Mas. Ini rumahku. Aku istrimu. Teriakku histeris, membuat suasana pesta mendadak hening. Arkan menatapku dengan tatapan paling kejam yang pernah kulihat. Wajahnya merah padam karena malu. Dia mendekatiku, bukan untuk menenangkan, tapi untuk mencengkram pergelangan tanganku dengan sangat kuat hingga aku meringis kesakitan. Kau sudah keterlaluan, Alia. Kau mempermalukanku di depan kolega pentingku hanya karena cemburu butamu yang tak berdasar? Arkan membentakku tepat di depan wajahku. Mas, dia selingkuhanmu. Aku punya buktinya. Suaraku parau oleh tangis. Cukup. Arkan menyeret paksa tubuhku menuju pintu depan yang besar. Dia tidak peduli dengan langkahku yang terseret, tidak peduli pada air mataku yang membasahi lantai marmernya. Di belakang kami, Ibu Ratna dan Fanya menonton dengan pandangan puas. Tepat saat kami sampai di pintu, hujan deras tiba-tiba tumpah dari langit dengan suara gemuruh yang dahsyat. Arkan membuka pintu utama dan angin dingin langsung menusuk pori-poriku. Tanpa belas kasihan, dia mendorong tubuhku keluar di atas aspal teras yang dingin dan basah. Jika kau tidak bisa menghormati tamu-tamuku dan tidak bisa menjaga mulutmu, kau tidak pantas ada di dalam sini. Pergilah, dinginkan kepalamu yang panas itu di luar, teriak Arkan. Mas, hujan deras. Mas, tolong buka pintunya. Aku menggedor pintu kayu jati yang tebal itu dengan telapak tanganku yang mulai membiru karena kedinginan. Brak! Pintu itu dibanting tepat di depan wajahku. Suara kunci diputar dari dalam terdengar seperti vonis mati bagiku. Aku terduduk lemas di bawah guyuran hujan yang semakin membabi buta. Pakaianku basah kuyup dalam sekejap, melekat dingin di tubuhku yang menggigil hebat. Dari balik jendela kaca yang besar, kulihat mereka, Arkan, Fanya dan Ibu Ratna, kembali tertawa, melanjutkan pesta seolah-olah aku hanyalah sampah yang baru saja dibuang ke tempatnya. Aku sendirian di kegelapan, menggigil di tengah badai, sementara suamiku merayakan kebahagiaannya dengan wanita lain di atas air mataku. Hujan semakin membabi buta, seolah-olah langit sedang menumpahkan seluruh kemarahannya padaku. Aku meringkuk di sudut teras, memeluk lututku sendiri yang gemetar hebat. Gamis yang kupakai sudah berat oleh air. Hawa dingin merayap masuk ke tulang-tulangku, membuat napas setiap tarikan napas terasa sesak dan perih. Dari balik jendela kaca yang besar, aku bisa mendengar samar-samar suara tawa dan denting gelas. Arkan, suamiku, sedang menggandeng Fanya menuju tengah ruangan. Mereka berdansa. Arkan menatap wanita itu seolah-olah dialah pusat semestanya. Sementara aku, istri sah yang menemaninya saat ia hanya memiliki satu motor tua, dibiarkan menggigil di luar seperti anjing terlantar. Tuhan, jika pengabdianku selama ini tidak ada harganya, tolong beri aku kekuatan untuk bertahan malam ini saja. Bisikku parau, suara yang tenggelam oleh gelegar guntur. Tiba-tiba, sorot lampu putih yang sangat terang menembus tirai hujan. Sebuah mobil sedan hitam panjang dengan logo perak yang berkilau di kap mesinnya melaju pelan memasuki halaman mansion. Mobil itu berhenti tepat di depan tempatku terduduk. Mobil itu tampak begitu gagah dan angkuh. Harganya mungkin bisa membeli 10 mobil milik Arkan. Seorang pria berjas hitam keluar dari pintu kemudi, memegang payung besar. Ia bergegas membuka pintu penumpang belakang dengan sikap sangat hormat. Seorang wanita tua melangkah turun. Ia mengenakan jubah beludur hitam yang mewah.
Tangannya yang berhias cincin zamrud memegang tongkat kayu cendana berukir emas. Matanya yang tajam menyapu sekeliling, lalu berhenti tepat padaku yang sedang bersimpuh di aspal basah. Wanita itu adalah Eyang Nilam, nenekku. Selama 7 tahun menikah dengan Arkan, aku sengaja menyembunyikan jati diriku. Aku hanya mengatakan padanya bahwa aku yatim piatu dari kampung yang dibesarkan oleh seorang nenek sederhana. Aku ingin Arkan mencintaiku karena aku, bukan karena harta keluargaku yang menguasai hampir setengah sektor perbankan di negeri ini. Dan malam ini, rahasia itu akan meledak. Alia, suara Eyang Nilam bergetar, namun bukan karena lemah, melainkan karena amarah yang sedang dipendam sekuat tenaga. Ia melangkah mendekat, mengabaikan cipratan air yang membasahi sepatunya yang mahal. Ia menyentuh wajahku yang sedingin es. Cucu kesayanganku, berlian keluarga Dirgantara, kenapa kau ada di lantai yang kotor ini, dalam keadaan seperti ini? Aku tidak bisa menjawab, aku hanya terisak. Air mataku bercampur dengan air hujan. Eyang segera melepas jubah beludurnya yang hangat dan menyelimutinya ke bahuku. Rasa hangat itu seketika menjalar, tapi tidak sehangat hatiku yang meradang. Eyang Nilam mendongak ke atas, menatap mansion megah Arkan dengan tatapan yang sangat menakutkan. Tatapan seorang penguasa yang melihat miliknya diinjak-injak oleh orang kecil. Ia melihat ke arah jendela, di mana Arkan sedang tertawa sambil mengecup tangan Fannya. Eyang memejamkan mata sejenak, lalu menoleh kepada asisten pribadinya yang berdiri siaga di belakangnya. Raka, suara Eyang rendah, namun terdengar seperti vonis malaikat maut. Aku membangun kerajaan bisnis ini untuk memastikan cucuku bahagia. Tapi pria di dalam sana menggunakan uangku untuk menghancurkan cucuku. Eyang menunjuk rumah itu dengan tongkat emasnya. Hancurkan, ambil kembali setiap helai benang, setiap butir semen, dan setiap napas kesuksesan yang pernah aku berikan padanya melalui investasi rahasia kita. Buat dia kembali ke jalanan tempat dia berasal. Baik, Nyonya Besar, jawab Raka dengan patuh. Eyang membantuku berdiri. Ayo masuk Alia, jangan menunduk. Tunjukkan pada mereka siapa sebenarnya wanita yang mereka buang ke tengah hujan malam ini. Pintu depan mansion didobrak dari luar oleh 2 pengamal Eyang. Suara dentuman itu membuat pesta meriah seketika sunyi senyap. Arkan, Ibu Ratna, dan Fanya menoleh dengan wajah pucat. Arkan melangkah maju dengan angkuh, wajahnya merah padam. Siapa kalian? Beraninya kalian merusak pintu rumahku? Pergi, atau aku panggil polisi. Namun langkah Arkan terhenti saat ia melihatku berdiri di samping Eyang. Aku tidak lagi tampak seperti pelayan dapur. Di bawah jubah beludur hitam Eyang, dengan tatapan yang kini tajam dan dingin, aku berdiri tegak. Ibu Ratna tertawa sinis. Oh, jadi kau memanggil nenek kampungmu untuk membelamu, Alia? Hebat sekali. Hei, wanita tua, bawa cucumu pergi dari sini. Dia hanya mengotori karpet mahal kami dengan air hujannya. Eyang Nilam hanya tersenyum tipis, suara yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. Eyang Nilam berjalan pelan menuju tengah ruangan. Suara ketukan tongkatnya di lantai marmer terdengar seperti detak jam menuju kehancuran. Rumah ini, karpet ini, lampu kristal ini, bahkan perusahaan yang kau banggakan itu, Arkan, apakah kau benar-benar percaya semua itu hasil keringatmu sendiri? Arkan mengkerutkan kening. Tentu saja, aku bekerja keras membangunnya dari nol. Eyang tertawa kecil, suara yang sangat menghina. Tidak ada yang benar-benar dari nol. Setelah kau menikah dengan Alia, siapa yang kau pikir menjadi investor misterius yang menyuntikkan dana 10 miliar saat perusahaanmu hampir bangkrut 3 tahun lalu? Siapa yang membeli sahammu secara diam-diam melalui perusahaan Cangkan agar kau tetap menjadi direktur utama? Wajah Arkan perlahan berubah pucat pasi. Tubuhnya mulai gemetar. Aku adalah pemilik Dirgantara Group, dan malam ini aku membatalkan seluruh kontrak, menarik seluruh aset, dan menyita rumah ini atas nama Won Prestasi Moral. Fanya yang tadi menempel pada Arkan perlahan melepaskan tangannya. Ia mulai terlihat gelisah, sementara Ibu Ratna masih terdiam senyap. Mulutnya menganga lebar karena syok yang luar biasa. Alia, ini tidak mungkin. Kau ke cucu Dirgantara. Aku menatapnya lurus ke dalam matanya yang penuh ketakutan. Mas Arkan, 1 jam yang lalu aku memohon padamu untuk tidak mengunciku di luar saat hujan deras. Sekarang, gilirankulah yang akan memastikan kau tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Eyang Nilam mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para pengawal. Mulailah.
Suasana di dalam mansion yang tadinya penuh dengan aura kemewahan, kini berubah menjadi mencekam. Para tamu undangan, yang merupakan relasi bisnis Arkan, mulai berbisik-bisik panik. Beberapa dari mereka yang mengenal nama besar Dirgantara Group segera menjauh dari Arkan, seolah-olah pria itu adalah wabah penyakit. Mereka tahu, siapapun yang berurusan dengan Eyang Nilam Dirgantara tidak akan pernah memiliki masa depan di negeri ini. Raka, eksekusi tahap pertama sekarang. Perintah Eyang Nilam tanpa mengalihkan pandangan dari wajah Arkan yang mulai dibanjiri keringat dingin. Raka, sang asisten, membuka sebuah koper hitam dan mengeluarkan tumpukan dokumen legal. Arkan Pratama, suara Raka menggema dingin. Berdasarkan pasal pelanggaran kontrak investasi pasal 12 mengenai citra dan moralitas pimpinan perusahaan, seluruh aset berupa gedung kantor, saham mayoritas di Arkan Corp, serta mansion ini resmi disita kembali oleh Dirgantara Group per detik ini. Tidak, ini tidak mungkin. Ini rumahku. Aku punya sertifikatnya. Teriak Ibu Ratna histeris. Ia berlari mencoba merebut dokumen dari tangan Raka, namun seorang pengawal bertubuh kekar segera menghalangi angkahnya. Sertifikat itu atas nama perusahaan cangkang milik kami, Nyonya, balas Raka datar. Kalian hanya menempati rumah ini atas dasar belas kasihan Nona Alia yang memohon kepada Nyonya besar 3 tahun lalu. Aku menatap Ibu Ratna yang kini terduduk lemas di lantai marmer. Ibu selalu bilang aku menantu yang tidak berguna, bukan? Ibu selalu memuji Fanya karena dia terlihat kaya dan berkelas. Sekarang, lihatlah wanita berkelas itu. Semua mata tertuju pada Fanya. Wanita yang tadi begitu mesra menggelayut di lengan Arkan itu, kini tampak sibuk mundur perlahan menuju pintu belakang. Wajah cantiknya yang penuh riasan mahal kini tampak tegang dan penuh perhitungan. Fanya, kau mau kemana? Suara Arkan terdengar parau. Fanya berhenti. Ia membetulkan posisi tas tangannya yang seharga ratusan juta rupiah yang sebenarnya dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan Arkan. Maaf Arkan, aku sepertinya ada urusan mendadak. Kita bicara lagi nanti ya. Jawabnya tanpa rasa malu, mencoba kabur sebelum badai ini menyeretnya lebih dalam. Tunggu, Nona Fanya. Suara Eyang Nilam menghentikan langkahnya. Tas tangan itu, perhiasan berlian di lehermu, dan mobil sport merah di parkiran depan, semuanya dibeli dengan uang operasional perusahaan yang hari ini telah kami bekukan. Pengawal, ambil semua aset milik Dirgantara Group yang melekat pada wanita ini. Apa? Tidak boleh. Ini pemberian Arkan padaku, teriak Fanya histeris saat dua pengawal mendekatinya. Tanpa kekerasan, namun dengan ketegasan yang mutlak, para pengawal itu meminta Fanya melepaskan kalung dan tasnya. Fanya berontak, memaki-maki dengan suara melengking, namun ia tak punya kekuatan. Di depan semua tamu, Fanya dipermalukan. Harga dirinya yang palsu runtuh seketika. Mas Arkan, bantu aku, teriak Fanya. Arkan hanya diam mematung. Pria itu kini menyadari bahwa ia bukan siapa-siapa tanpa dukungan finansial yang selama ini aku sembunyikan. Eyang Nilam kemudian menatap jam tangannya. 10 menit, itulah waktu yang kuberikan bagi kalian untuk keluar dari rumah ini. Hanya pakaian yang melekat di tubuh kalian yang boleh dibawa. Selebihnya adalah milik cucuku. Alia, tolong, aku suamimu. Arkan jatuh berlutut di depanku, mencoba meraih ujung jubah beludru yang kupakai. Aku hilaf Alia, aku tergoda, aku mencintaimu, aku bersumpah. Aku menarik kakiku agar tidak disentuh olehnya. Rasa jijik merayap di dadaku. 1 jam yang lalu saat aku menggigil di bawah hujan dan memohon untuk membukakan pintu, di mana rasa cintamu, Mas? Saat kau mencium tangan Fanya di depan mataku, di mana sumpahmu? Kau hanya pria egois yang buta karena harta yang bahkan bukan milikmu. Potongku tajam. Air mataku sudah kering, yang tersisa hanyalah kekosongan dan tekad untuk bangkit. Ibu Ratna mulai meraung-raung. Alia, jangan begini. Ibu sedang sakit jantung, Alia. Kau tega membiarkan ibu terlantar di jalanan? Eyang Nila menyelah. Sakit jantung karena kehilangan uang jauh lebih mudah diobati daripada sakit hati cucuku yang kau hina seperti pembantu. Pengawal, seret mereka keluar. Sekarang, para pengawal bergerak serentak. Arkan yang mencoba melawan langsung dipiting lengannya. Ibu Ratna diseret berdiri meski ia mencoba memberat-beratkan tubuhnya di lantai.
Sementara Fanya yang sudah kehilangan tas dan perhiasannya didorong keluar dengan kasar. Mereka bertiga dilempar keluar pintu utama, tepat di tempat di mana aku tadi tersungkur. Hujan masih turun sangat deras, kilatan petir menerangi wajah mereka yang penuh ketakutan dan kehancuran. Brak! Pintu mansion yang besar dan berat itu tertutup rapat. Suara kunci diputar terdengar begitu memuaskan di telingaku. Aku berdiri di ruang tengah yang kini sunyi, hanya ada aku, Eyang, dan para pengawal. Aku menoleh ke jendela kaca besar itu. Di luar sana, di bawah guyuran hujan badai, aku melihat Arkan sedang memukul-mukul pintu dengan tangan kosong, sementara Ibu Ratna menangis terseduh-seduh di aspal yang becek. Dan Fanya, wanita itu justru sedang berteriak menyalahkan Arkan atas kemiskinannya. Ini baru permulaan, Alia, bisik Deyang Nilam sambil merangkul bahuku. Mulai besok, mereka akan belajar bahwa dunia adalah tempat yang sangat dingin bagi orang-orang yang tidak tahu cara menghargai ketulusan. Aku mengangguk pelan. Di dalam kehangatan mansion ini, aku bersumpah tidak akan pernah menjadi wanita lemah yang bisa diinjak lagi. Malam itu seolah menjadi malam yang paling panjang bagi Arkan. Di luar gerbang mansion yang kini tertutup rapat, ia berdiri mematung. Air hujan yang mendinginkan kulitnya tak sebanding dengan rasa dingin yang menghujam jantungnya. Di sampingnya, Ibu Ratna masih meraung, meratapi nasibnya sambil memegangi kebaya mahalnya yang kini kotor tertempel lumpur jalanan. Arkan, lakukan sesuatu. Bagaimana mungkin kita diusir dari rumah kita sendiri? Teriak Ibu Ratna di tengah suara guntur. Arkan menoleh ke arah Fanya, berharap wanita yang selama ini dipujanya itu akan memberikan sandaran. Namun pemandangan yang ia lihat justru menyayat sisa-sisa harga dirinya. Fanya sedang sibuk mencoba menghentikan taksi yang lewat. Wajahnya yang tadi penuh cinta, kini hanya memancarkan kebencian. Fanya, tolong, kita harus bicara. Arkan mencoba memegang tangan Fanya. Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi Arkan. Fanya menatapnya dengan tatapan jijik. Jangan sentuh aku, kau pria penipu Arkan. Kau bilang kau pemilik tunggal perusahaan itu, tapi ternyata kau hanya boneka yang hidup dari belas kasihan istrimu yang kampungan itu. Fanya, aku bisa membangunnya lagi. Aku punya otak, aku punya relasi. Arkan membela diri dengan suara parau. Membangun dengan apa? Kau tidak punya modal, kau tidak punya aset, dan sekarang kau punya nama buruk di seluruh kalangan bisnis. Fanya meludah ke samping. Dengar Arkan, aku mencintaimu karena posisimu. Sekarang setelah kau menjadi gelandangan, jangan pernah berani menghubungiku lagi. Sebuah taksi berhenti. Fanya segera masuk tanpa menoleh lagi, meninggalkan Arkan yang hancur berkeping-keping. Pria itu kini menyadari satu kebenaran pahit. Ia telah membuang berlian demi segenggam debu yang langsung terbang ditiup angin badai. 1 minggu berlalu. Kehidupan bak neraka dimulai bagi Arkan dan Ibu Ratna. Semua rekening bank Arkan telah dibekukan oleh tim legal Eyang Nilam atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, sebuah kamar pengap yang dindingnya berjamur dan atapnya bocor jika hujan turun. Ibu tidak bisa tinggal di sini, Arkan. Baunya busuk. Ibu sesak napas. Keluh Ibu Ratna sambil terus batuk-batuk. Sabar, Bu. Besok Arkan akan pergi ke kantor rekan bisnis lama Arkan. Pasti ada yang mau memberikan modal atau pekerjaan, ujar Arkan dengan sisa-sisa harapan. Keesokan harinya, Arkan pergi ke pusat kota. Ia mendatangi gedung-gedung pencakar langit tempat dulu ia disambut dengan karpet merah. Namun realitas menghantamnya lebih keras. Maaf Pak Arkan, direktur kami sedang tidak bisa diganggu, ujar seorang resepsionis yang dulu selalu menunduk hormat padanya. Kini wanita itu menatap Arkan dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan menghina, karena kemeja Arkan yang mulai kusut dan bau keringat. Tapi saya punya janji, saya teman lamanya, seru Arkan frustrasi. Pak, instruksi dari pusat sangat jelas. Siapapun yang berafiliasi dengan Arkan Pratama tidak akan diterima di gedung ini. Silahkan keluar sebelum saya memanggil keamanan, jawab resepsionis itu dingin. Arkan berjalan gontai di trotoar. Di sebuah toko elektronik, ia melihat layar televisi besar yang menampilkan berita bisnis. Napasnya tersegat. Di layar itu, tampak sosok wanita yang sangat ia kenali, Alia. Alia sedang berdiri di podium dalam sebuah konferensi pers besar. Ia mengenakan setelan jas muslimah yang sangat elegan, memancarkan aura kepemimpinan yang belum pernah Arkan lihat sebelumnya. Di sampingnya, berdiri Eyang Nilam, tersenyum bangga. Hari ini,
Dirgantara Group secara resmi mengumumkan penunjukan Alia Dirgantara sebagai CEO baru untuk memimpin restrukturisasi anak perusahaan manufakturing kami. Suara pembawa berita menggema. Arkan terjatuh lemas di trotoar. Alia, istrinya yang dulu ia anggap hanya pantas mengurus dapur, kini berdiri di puncak dunia. Sementara dirinya, sang pahlawan palsu, kini bahkan tidak mampu membeli sebotol air minum. Alia, apa yang telah kulakukan? Bisik Arkan dengan air mata yang mulai mengalir. Namun penyesalan Arkan bukanlah akhir, karena di Mansion Dirgantara, Alia sedang menyusun rencana tahap kedua. Ia tidak hanya ingin Arkan miskin, ia ingin Arkan merasakan setiap inci rasa sakit yang pernah ia rasakan. Hari-hari berlalu menjadi siksaan fisik bagi Arkan. Pria yang dulunya memiliki supir pribadi itu, kini harus berjalan kaki berkilo-kilometer di bawah terik matahari mencoba melamar pekerjaan apapun. Namun, nama Arkan Pratama telah masuk dalam daftar hitam industri. Setiap pintu yang ia ketuk tertutup rapat dengan tatapan meremehkan. Di kontrakan sempit, kondisi Ibu Ratna semakin memprihatinkan. Wanita itu terus-menerus meratapi nasib, menuntut makanan mewah yang tak mungkin bisa dibeli Arkan. "Arkan, Ibu haus. Ibu ingin jus jeruk segar, bukan air keran rebusan ini," teriak Ibu Ratna sambil melempar gelas plastik ke arah dinding. "Sabar, Bu. Uang kita benar-benar habis. Arkan baru saja menjual jam tangan terakhir Arkan di Pasar Lowak, tapi harganya sangat rendah karena kacanya retak," sahut Arkan dengan suara parau. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Wajahnya kusam, matanya cekung, dan semangatnya telah padam. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di gang sempit depan kontrakan mereka. Kehadiran kendaraan seharga miliaran rupiah itu membuat warga sekitar keluar dari rumah, berbisik-bisik heran. Arkan berdiri dengan jantung berdegup kencang. Apakah itu Alia? Apakah Alia datang untuk menjemputnya kembali? Pintu mobil terbuka. Namun yang turun bukanlah Alia, melainkan Raka, asisten kepercayaan Eyang Nilam. Raka melangkah masuk ke dalam kontrakan pengap itu dengan sapu tangan menutupi hidungnya, seolah-olah udara di sana adalah racun. "Pak Arkan Pratama," sapa Raka dengan nada formal yang sangat menghina. "Raka, di mana Alia? Apakah dia menyuruhku membawaku pulang?" tanya Arkan penuh harapan, matanya berbinar putus asa. Raka tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Ibu CEO Alia Dirgantara sedang sangat sibuk memimpin rapat pemegang saham. Beliau tidak memiliki waktu untuk urusan sepele. Namun, beliau mendengar bahwa Anda sedang mengalami kesulitan finansial. Raka meletakkan sebuah map coklat di atas meja kayu yang sudah lapuk. "Apa ini? Cek uang?" Arkan segera membuka map itu dengan tangan gemetar. Wajah Arkan seketika pucat pasi. Isinya bukan cek, melainkan formulir lamaran kerja sebagai petugas kebersihan jalanan di area kompleks perkantoran Dirgantara Group. Di dalamnya juga ada satu lembar uang Rp50.000. Ibu Alia berpesan, beliau teringat bahwa Anda dulu sangat suka melihat rumah dalam keadaan bersih tanpa ada gangguan. Maka, beliau menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian Anda, yaitu menyapu sampah di depan gedung kantornya. Jika Anda setuju, uang Rp50.000 itu adalah uang makan siang pertama Anda. Ibu Ratna merampas uang itu dengan kasar. "Hanya Rp50.000? Ini penghinaan. Katakan pada istrimu yang sombong itu, kami tidak butuh sedekah recehannya." Raka menatap Ibu Ratna dengan dingin. "Nyonya, uang itu adalah uang terakhir yang mungkin bisa Anda dapatkan hari ini. Tanpa itu, mungkin malam ini Anda akan tidur di trotoar karena pemilik kontrakan ini sudah menghubungi kami, mengatakan bahwa Anda belum membayar sewa selama 2 minggu. Arkan terduduk lemas. Ia menatap uang Rp50.000 itu. Dulu, ia memberikan uang tip lebih besar dari ini kepada pelayan restoran. Sekarang uang ini adalah penentu apakah ia bisa makan atau tidak. Katakan pada Alia, kenapa dia begitu kejam? Aku suaminya." "Suami?" Raka memotong dengan tajam. "Nona Alia sudah memasukkan gugatan cerai secara resmi hari ini. Suratnya akan sampai besok. Oh, dan satu hal lagi. Nona Alia ingin Anda melihat ini." Raka menunjukkan sebuah video di tabletnya.
Video itu menunjukkan pesta peresmian Yayasan Yati Piatu yang baru saja didirikan Alia. Di sana, Alia tampak begitu bercahaya, dikelilingi anak-anak yang bahagia. Ia tampak sangat damai, sangat jauh dari wanita yang dulu menangis di tengah hujan. Nona Alia berpesan, Raka menutup tabletnya. Pembalasan terbaik bukanlah dengan membunuh lawan, tapi dengan hidup sangat bahagia, sementara lawan melihatnya dari selokan. Raka meninggalkan kontrakan itu. Arkan memegang formulir petugas kebersihan itu dengan erat. Rasa sakit di dadanya begitu menyesakan. Ia menyadari bahwa Alia tidak hanya menghancurkan hartanya, tapi juga sedang melumat harga dirinya sampai menjadi abu. Bu, mungkin kita memang harus menerima pekerjaan ini. Kita lapar. Ibu Ratna hanya bisa menangis meraung-raung, menyadari bahwa tahta yang mereka bangun di atas penderitaan Alia kini benar-benar telah rata dengan tanah. Pagi itu, area perkantoran Dirgantara Group tampak sangat sibuk. Mobil-mobil mewah berlalu lalang, membawa para eksekutif dengan setelan jas mahal. Di antara keriuhan itu, seorang pria dengan seragam oranye lusuh dan topi yang ditarik rendah menunduk dalam, mengayunkan sapu lidi di pinggir jalan. Pria itu adalah Arkan. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena mahal dan kemudi mobil mewah, kini melepuh karena memegang gagan sapu kayu yang kasar. Setiap kali ada mobil yang lewat dan mencipratkan air genangan ke arahnya, Arkan hanya bisa terdiam, menelan hinaan dari takdir. Ia harus melakukan ini. Di kontrakan, Ibu Ratna sedang sakit parah, dan mereka tidak punya uang sepeser pun untuk membeli obat mah, apalagi nasi. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi. Para petugas keamanan berdiri tegak, membentuk barisan hormat di depan lobi utama. Sebuah Rolls-Royce hitam mengkilap berhenti tepat di depan tempat Arkan sedang menyapu. Jantung Arkan seakan berhenti berdetak. Ia tahu mobil itu. Pintu terbuka dan seorang ajudan membukakan payung. Alia melangkah turun. Ia mengenakan gaun kerja berwarna zamrud yang sangat elegan dengan kerudung sutra yang berkilau tertimpa cahaya matahari pagi. Ia tampak seperti dewi kesuksesan. Wibawanya begitu besar hingga orang-orang di sekitarnya seolah-olah menahan nafas. Arkan yang terdorong oleh kerinduan dan keputusasaan yang luar biasa tidak tahan lagi. Ia menjatuhkan sapunya dan berlari mendekat, meski segera dihadang oleh barikade keamanan. "Alia, Alia, ini aku, Mas Arkan!" teriaknya parau. Langkah Alia terhenti. Ia perlahan menoleh ke arah sumber suara. Matanya yang tajam dan jernih menatap sosok pria berpakaian oranye yang kotor dan bau keringat di hadapannya. "Lepaskan dia," ujar Alia tenang kepada petugas keamanan. Arkan jatuh berlutut di atas aspal, tepat di depan sepatu tumit tinggi Alia yang mengkilap. "Alia, tolong, Mas minta maaf. Mas sudah tidak kuat, Al. Ibu sakit, kami tidak punya uang makanan. Mas menyesal, Mas sangat menyesal sudah mengkhianatimu." Alia menatap Arkan tanpa setitik pun kemarahan. Yang ada hanyalah ketidakpedulian yang mutlak. Dan itu jauh lebih menyakitkan bagi Arkan daripada makian. "Kau menyesal karena kau mencintaiku atau kau menyesal karena kau sekarang jatuh miskin, Arkan?" Suara Alia terdengar jernih dan berwibawa di tengah keheningan lobi. Aku sadar aku salah, Al. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan melakukan apapun." Alia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat asing. Ia merojoh tas tangannya dan mengeluarkan selembar 100.000 rupiah. Ia tidak memberikannya ke tangan Arkan, melainkan menjatuhkannya ke tanah tepat di atas debu yang baru saja disapu Arkan. "Alia, jangan begini." Arkan terisak, memegang uang itu di tengah debu. "Jangan pernah memanggil namaku lagi dengan mulut yang pernah memuja wanita seperti Fanya," tegas Alia. Ia memalingkan wajah dan melangkah masuk ke dalam lobi mewah tanpa menoleh lagi. Arkan terpaku. Ia melihat bayangan dirinya di pintu kaca gedung yang besar. Di sana terlihat seorang CEO wanita yang sangat berkuasa. Dan di luar, seorang petugas kebersihan yang berangkak di aspal. Namun, drama belum berakhir. Saat Arkan kembali ke kontrakannya dengan membawa nasi dan obat, ia menemukan kejutan lain. Fanya, wanita yang menjadi duri dalam rumah tangganya, sedang berdiri di depan kontrakannya yang kumuh dengan wajah pucat dan pakaian yang tidak lagi mewah. "Arkan, tolong aku," isak Fanya.
Rumahku disita, semua hartaku diambil karena ternyata namaku terlibat dalam pencucian uang perusahaanmu dulu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Arkan menatap Fanya dengan tawa yang terdengar gila. Kau datang kepadaku. Lihat sekelilingmu, Fanya. Aku tinggal di tempat pembuangan sampah, dan itu semua karena kau. Ibu Ratna keluar dari dalam sambil batuk-batuk, melihat Fanya dan langsung melempar sendal jepitnya. Pergi kau, wanita iblis. Kau yang menghancurkan anakku. Ketiganya kini terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan saling menyalahkan. Sementara di layar televisi yang ada di warung sebelah, berita kembali menyiarkan Alia Dirgantara yang baru saja menerima penghargaan sebagai tokoh wanita inspiratif tahun ini. Malam itu, hujan kembali turun. Namun kali ini tidak ada mansion mewah untuk berteduh. Arkan, Ibu Ratna, dan Fanya berdesakan di dalam kontrakan sempit yang luasnya tak lebih dari kandang ternak. Fanya, yang dulu tak sudi menyentuh air keran, kini terpaksa duduk di lantai semen yang lembab karena tidak ada kursi. "Kenapa kau masih di sini, Fanya? Pergi, cari pria kaya lain yang bisa kau tipu," bentak Arkan sambil melempar handuk basahnya. Fanya membalas dengan tatapan tajam, meski matanya sembab. "Aku tidak punya tempat tinggal, Arkan. Polisi mencariku karena namaku tercatat sebagai penerima aliran dana ilegal dari perusahaanmu. Jika aku tertangkap, kau juga akan terseret." Ibu Ratna yang terbaring lemah di atas kasur tipis mulai meracau. "Ini semua salahmu, Fanya. Alia dulu sangat baik. Dia merawatku saat sakit. Dia memasak makanan enak. Sekarang aku harus makan nasi basi karena kau." "Diam, tua bangka!" teriak Fanya frustasi. "Alia tidak sebaik yang kalian pikir. Lihat apa yang dia lakukan sekarang. Dia sedang menghancurkan kita perlahan-lahan, menikmati kita saling cakar di lubang sampah ini." Tiba-tiba, pintu kontrakan yang rapuh itu digedor dengan keras. Arkan membukanya dengan harapan cemas. Di sana berdiri seorang pria berseragam petugas pengadilan, didampingi oleh 2 polisi. "Arkan Pratama?" tanya petugas itu dingin. Iya, saya sendiri." Petugas itu menyerahkan sebuah map kuning besar. "Ini adalah surat panggilan sidang putusan cerai, sekaligus surat penyitaan sisa aset pribadi yang masih Anda sembunyikan. Dan untuk saudari Fanya, Anda kami amankan atas dugaan keterlibatan penggelapan aset Dirgantara Group." Fanya menjerit histeris saat polisi memborgol tangannya. "Tidak! Arkan! Tolong aku! Arkan!" Arkan hanya bisa mematung. Dia melihat wanita yang dulu ia puja sebagai ratu itu diseret ke dalam mobil polisi di tengah kegelapan malam. Kini, dia benar-benar sendirian dengan ibunya yang terus mengeluh kesakitan. Hari sidang perceraian tiba. Arkan datang dengan pakaian terbaik yang tersisa, sebuah kemeja yang sudah menguning di bagian kerah. Dia duduk di kursi pesakitan, menunduk dalam. Pintu ruang sidang terbuka. Alia masuk dengan langkah yang begitu tenang. Dia mengenakan pakaian serba putih, melambangkan kehidupan barunya yang bersih dari masa lalu yang kotor. Dia tidak menoleh sedikit pun ke arah Arkan. Baginya, Arkan hanyalah objek hukum, bukan lagi manusia yang pernah berbagi ranjang dengannya. Hakim membacakan putusan. Menimbang bukti-bukti perselingkuhan, penelantaran dan penyalahgunaan wewenang, maka pengadilan memutuskan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Saudara Arkan Pratama tidak berhak atas harta Gonogini sepeser pun karena seluruh modal awal perusahaan terbukti berasal dari hibah keluarga Dirgantara. Tok, tok, tok. Suara palu hakim itu terdengar seperti lonceng kematian bagi masa depan Arkan. Setelah sidang selesai, Arkan mencoba menghadang Alia di koridor pengadilan. Petugas keamanan segera bersiap, namun Alia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Arkan dibiarkan berbicara untuk terakhir kalinya. "Al, tolong, ibu harus dioperasi. Mas tidak punya uang sama sekali. Jika kau punya sedikit saja sisa cinta, tolong selamatkan ibu," isak Arkan, nyaris bersimpuh di depan banyak orang. Alia menatapnya datar. "Kau ingat saat ibuku meninggal 7 tahun lalu, Arkan? Saat itu kita baru menikah dan kita sangat miskin. Aku memohon kepadamu untuk meminjam uang ke kantormu agar ibuku bisa dioperasi. Tapi apa jawabanmu?" Arkan terdiam, wajahnya pucat pasi. "Kau bilang," Alia melanjutkan dengan suara yang bergetar karena luka lama yang terbuka. "Orang tua yang sudah tua memang waktunya mati, jangan membuang uang untuk harapan kosong."
Kau ingat itu? Arkan menutup matanya. Dia ingat, saat itu dia sedang ambisius membangun bisnisnya dan tidak mau beban finansial mengganggu perputaran modalnya. Sekarang, Alia mendekat dan berbisik di telinga Arkan. Ibumu masih hidup adalah kesempatan bagimu untuk membuktikan apakah kau anak yang berbakti. Berusahalah, Arkan, berusahalah. Seperti aku berusaha saat menguburkan ibuku sendirian, sementara kau sedang berasik berpesta dengan teman-temanmu. Alia melangkah pergi. Arkan jatuh terduduk di lantai koridor pengadilan yang dingin. Dia meraung, namun suaranya hanya memantul di dinding-dinding sepi. Dia menyadari bahwa dendam Alia bukan hanya soal harta, tapi soal setiap tetes air mata dan setiap pengabaian yang pernah ia berikan. Waktu seolah berhenti bagi Arkan. Setelah sidang itu, dunianya benar-benar gelap. Ia kembali ke kontrakan hanya untuk menemukan kenyataan yang lebih pahit. Pemilik kontrakan telah mengeluarkan seluruh barang-barangnya ke pinggir jalan. Ibu Ratna terduduk di atas buntelan kain, batuknya semakin parah. Wajahnya sepucat kertas. "Arkan, dingin nak, ibu ingin pulang ke rumah kita yang dulu," rintih Ibu Ratna dengan suara yang hampir habis. Arkan memeluk ibunya di pinggir jalan yang becek. Ia tidak punya uang, tidak punya tujuan, dan tidak punya lagi harga diri. Ia melihat orang-orang lewat dengan pandangan iba yang menghina. Arkan, sang direktur muda yang dulu sombong, kini hanyalah gembel jalanan yang menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. 1 bulan kemudian, sebuah taman kota yang asri tampak tenang di bawah sinar matahari sore. Alia berdiri di sana, di depan sebuah monumen kecil yang ia bangun khusus untuk mengenang ibunya. Ia meletakkan seikat bunga lili putih. Hidupnya kini penuh dengan kedamaian. Ia tidak lagi menyimpan dendam, karena baginya dendam adalah beban, dan ia telah melepaskannya dengan cara yang paling adil. "Eyang, semuanya sudah selesai," ujar Alia saat Eyang Nila menghampirinya. "Kau wanita yang kuat, Alia. Kau tidak menghancurkan mereka dengan tanganmu, tapi kau membiarkan keadilan Tuhan bekerja melalui kesombongan mereka sendiri," balas Eyang sambil mengelus bahu cucunya. Tiba-tiba pandangan Alia tertuju pada sebuah truk sampah yang berhenti di dekat taman. 2 orang petugas kebersihan turun untuk mengangkut kantong-kantong sampah plastik yang bau dan kotor. Salah satu petugas itu tampak sangat lemah, tubuhnya kurus kering dan gerakannya lambat. Itu adalah Arkan. Arkan sedang mengangkat karung sampah yang berat saat matanya tak sengaja menatap ke arah taman. Di sana, ia melihat Alia. Wanita itu tampak begitu jauh, begitu tinggi, dan begitu tidak terjangkau. Alia sedang tersenyum, sebuah senyuman yang dulu selalu menyambutnya saat pulang kerja. Namun kini, senyuman itu bukan lagi miliknya. Arkan melihat Alia melangkah masuk ke dalam mobil mewah yang sudah menunggunya. Mobil itu meluncur halus, melewati truk sampah tempat Arkan berdiri. Debu dari roda mobil Alia terbang mengenai wajah Arkan, membuatnya bertabuk. Di dalam mobil, Alia sama sekali tidak melihat ke arah luar. Baginya, pemandangan di pinggir jalan itu hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam. Ia membuka tabletnya, fokus pada rencana pembangunan panti jompo yang akan ia kelola. Sementara itu, Arkan jatuh terduduk di samping bak sampah. Tangannya yang kotor memegang sisa-sisa makanan yang ia temukan di dalam bungkusan plastik. Ia menangis tanpa suara. Ia teringat 7 tahun pengabdian Alia yang ia sia-siakan. Ia teringat rasa hangat masakan Alia yang kini digantikan oleh bau busuk sampah setiap hari. Ia kini sadar, hukuman terberatnya bukanlah kemiskinan. Hukuman terberatnya adalah harus terus hidup dan melihat wanita yang sangat mencintainya, kini hidup sangat bahagia dengan orang lain, sementara ia sendiri membusuk dalam penyesalan yang takkan pernah berakhir. Di tempat lain, di sebuah sel tahanan dingin, Fanya sedang meringkuk ketakutan menunggu jadwal persidangannya. Dan Ibu Ratna, beliau kini berada di bangsal perawatan kelas bawah sebuah rumah sakit sosial, terus memanggil nama Alia dalam tidurnya, memohon maaf yang takkan pernah terdengar. Langit sore itu berwarna jingga kemerahan, indah bagi mereka yang jujur, namun terasa membakar bagi mereka yang khianat. Alia telah menemukan cahayanya, sementara Arkan telah kehilangan segalanya, termasuk bayangannya sendiri. Tamat.